Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan pembahasan kitab At-Tanbihatul Latifah ala mahtawat alaihi al-aqidatul wasatiyah min al-mabahisil munifah. Masih dalam pembahasan tentang karamatul awliya, karamah para wali, dan sudah kita bahas sebelumnya, dan dalam fasal yang juga sudah sebagian diantaranya telah dibahas tentang hakikat wali, yaitu bahwa yang dimaksudkan dengan wali adalah orang yang dekat dengan Allah. Dan Allah sudah menyebutkan di dalam Al-Quran siapa yang dimaksudkan dengan wali. Para wali yang bentuk jamaknya aulia. Wali bentuk tunggal, bentuk jamaknya aulia. Di dalam Al-Quran Allah sudah menyebutkan, ala inna aulia Allah, ketahuilah sesungguhnya para wali Allah itulah khaufun alaihim walahum yahzanun, mereka tidak akan merasakan rasa takut, walahum yahzanun, dan tidak akan bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, dan mereka alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa. Ini definisi dari para wali. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang beriman dan mereka bertakwa. Iman dan takwa ini sebenarnya hakikat kewalian. Hakikat kewalian yang mana tingkat kewalian itu tidak hanya satu, tapi bertingkat-tingkat sesuai dengan dua perkara, yaitu keimanan dan ketakwaannya. Setiap orang yang beriman dan bertakwa, maka dia adalah wali, orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Maka tingkat kewalian adalah dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Apabila seseorang yang dikatakan wali tapi dia tidak beriman dan tidak bertakwa, atau bahkan justru menjauh dari ketakwaan, atau yang dikatakan sudah bebas dari syariat, tidak terikat lagi dengan syariat, sudah mencapai tingkatan ma'rifat. Kalau sudah mencapai ma'rifat, sudah tidak syariat, artinya sudah tidak lagi terkena beban syariat, sehingga enggak sholat, tidak berpuasa, tidak haji, tidak macam-macam, bebas dari syariat, maka berarti dia ini sebenarnya bukan waliullah, tetapi wali apa? Wali syaitan. Wali syaitan. Wali juga sih, iya, tetapi bukan waliullah, tapi wali apa? Wali syaitan. Mau disebut wali majdub atau yang lainnya, maka hakikatnya bukan waliullah. Ini bukan waliullah kalau sudah merasa dirinya bebas dari syariat, atau orang tersebut dikatakan bebas dari syariat, tidak terkena beban syariat.
Maka ahlu sunnah ini untuk husnudzon kepada mereka yang disebut bebas dari syariat, maka uzurnya satu, yaitu mereka ini bukan waras atau majnun, orang yang apa? Gila. Karena gila itu dia tidak terkena beban apa? Syariat. Ini orang yang gila, maka dia nggak sholat, nggak dosa karena gila. Ini nggak puasa, nggak haji, nggak menutup aurat. Ini dia tidak apa? Tidak terkena dosa. Memang tidak terkena beban syariat. Maka yang bisa dikatakan kalau mau husnudzon, ya mereka orang yang apa? Gila, orang majnun. Ini orang majnun yang disebut dengan majdub. Nah, inilah yang banyak terjerumus ke dalam kesesatan. Yang sesat bukan orang yang disebut majdub tadi, yang husnudzonnya kita itu menyebutnya majnun atau gila. Yang sesat orang yang menganggap dia itu majdub, yang menganggap apa? Dia majdub, yang bebas syariat, bukan majnun. Nah, kalau ada yang seperti itu, ya maka yang sesat adalah yang menganggap, yang menganggap orang ini bukan majnun tapi majdub, dan kemudian mengatakan ini sudah tersedot oleh Allah, disedot oleh Allah Azza wa Jalla. Ini tersibukkan dengan kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga sudah nggak mikir syariat lagi. Ini karena di dalam hatinya hanya ada Allah. Ini subhanallah. Dan bahasa-bahasa yang tidak pernah bisa kita dapatkan dari Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah SAW. Kalau begitu berasal dari mana akidah ini? Wallahu a'lam. Dari mana mereka mengambil akidah seperti ini, yang menyebut sebagai ada wali majdub dan istilah-istilah yang lainnya yang dikatakan tersedot cintanya. Nah, ini sudah tersedot cintanya oleh Allah Azza wa Jalla. Ini karena makna majdub itu disedot, ininya ditarik, disedot. Ini subhanallah. Ini. Nah, kita kembali kepada pembahasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan tawatarat nususul kitab wa sunnah, telah mutawatir nas-nas al-kitab dan as-sunnah, wal waqa'i', dan berbagai kenyataan telah mutawatir, artinya bukti ataukah kejadian yang nyata, qadiman wa hadisan, baik zaman dahulu, zamannya para nabi, di zaman Rasulullah SAW, qadiman wa hadisan, dan belakangan, artinya di zaman belakangan, kejadian yang berkaitan dengan kewalian, ala wuku'i karamatillah. Ini terjadinya, betul-betul terjadi berbagai karamah para wali Allah. Karamah itu pemberian atau karunia, makanya disebutkan wuku karamatillah, terjadinya karamat, karunia, pemberian Allah Azza wa Jalla li auliyaihi, untuk atau kepada para walinya yang Allah berikan. Syaratnya al-muttabi'ina li anbiya'ihi, cirinya orang yang disebut waliullah itu mereka yang mengikuti nabinya. Mengikuti nabinya artinya mengikuti sunnah nabinya, ajaran Nabi Rasulullah SAW. Bukan orang yang mengada-adakan perkara baru, bukan orang yang membuat perkara-perkara yang tidak pernah ada tuntunannya di dalam syariat Rasulullah SAW.
Nih, maka karomat Allah itu diberikan kepada mereka yang mengikuti para nabi. Nah, termasuk yang terakhir kalau umatnya Rasulullah yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kejadian karomah para wali ini sudah terjadi bukan hanya pada umat Rasulullah, tapi juga sudah Allah berikan kepada umatnya para nabi-nabi sebelumnya. Karena itu dinukil berbagai karomah itu juga pada para nabi, umatnya para nabi sebelumnya. Dan sebagian diantaranya diceritakan oleh Rasulullah SAW. Salah satu diantaranya karomah yang disebutkan bukan kepada para nabi dan rasul, tapi kepada umatnya para nabi dan rasul. Salah satunya atau sebagian diantaranya diceritakan oleh Rasulullah, seperti kisah Juraij. Pernah dengar kisah Juraij? Nah, ini Juraij ini seorang yang ahli ibadah. Juraij ahli ibadah di masa Bani Israel, makanya disebut Israiliyat. Ketika seorang ahli ibadah ini Juraij, yang sebelumnya ketika dipanggil oleh ibunya, ini ibunya memanggil Juraij sedang sholat. Wahai Juraij, dipanggil ibunya, tidak apa? Tidak membatalkan sholat sunnah, bukan sholat wajib tapi sholat apa? Sholat sunnah. Tidak membatalkan. Ya Rabbi sholati wa ummi, kata Juraij ini, ya Rabbi, ini saya sedang sholat tapi saya dipanggil ibuku. Mau milih memenuhi panggilan ibunya atau meneruskan apa? Salatnya. Juraij memutuskan, saya teruskan salat. Diteruskan salatnya. Ibunya manggil lagi. Sampai akhirnya 3 kali Juraij tetap memilih untuk melanjutkan salatnya. Nih. Maka sang ibu ini marah. Dipanggil, Juraij tidak memenuhi panggilan ibunya. Maka ibunya ini karena saking marahnya mengucapkan ucapan, ini mengata-ngatai Juraij ini, kamu ini semoga tidak mati kecuali melihat wajahnya pelacur, kecuali melihat wajah pelacur. Nah, ini hati-hati, doanya ibu itu manjurnya atau mustajabnya. Ini doa yang baik ataupun yang buruk. Maka kalau ada ibu yang bapak atau ibu yang marah kepada anaknya, hati-hati ucapannya. Diaminkan malaikat nanti, ya, istilahnya. Artinya dikabulkan oleh Allah. Ini doa orang tua itu mustajab. Yang baik, yang buruk sama. Maka kalau marah, hendaknya seorang ibu menjaga ucapannya kepada anaknya, menjaga ucapannya, bahkan itu doa. Nah, makanya ini berhati-hati. Nah, dikabulkan oleh Allah, seperti diceritakan Syekh Sudais. Menceritakan Syekh Sudais ini kecilnya betik. Betik itu apa? Nakalnya bandel, artinya ngelitis lagi. Apa ngelitis ini? Pokoknya usil lah ini. Anak ini suka, subhanallah. Jadi pekerjaan umiknya itu sering kadang tepung atau ini dibuat mainan. Nah, ini saya sudah, subhanallah, kecilnya ini luar biasa, menyibukkan orang tuanya. Nah, ini bikin orang tuanya kalang kabut. Tapi luar biasa ibunya saya sudah. Gitu. Kalau anaknya ini membuat sesuatu yang bikin heboh sampai akhirnya tumpah ini tepung yang mau dipakai untuk masak,
ibunya itu ucapannya yang luar biasa. Apa? Doa. Ucapannya doa. Semoga kamu jadi imam Masjidil Haram. Imam Masjidil Haram. Doanya ini masih kecil sih, saya sudah dikabulkan oleh Allah. Ya, subhanallah. Jadilah saya sudah malah jadi apa? Pimpinannya, bukan hanya imam saja, tapi apa? Pimpinannya. Beliau yang memilih para imam Masjidil Haram dan bahkan Haramain, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ini beliau yang menjadi pemimpinnya sampai sekarang. Ini luar biasa. Doa ibu ini luar biasa. Ini. Jadi ada doa yang luar biasa. Maka seorang guru, seorang ayah itu doanya yang baik-baik saja. Ustadz Yazid Jawas rahimahullah ta'ala, Allah yarham. Ini kalau ngajar, ini karena dulu juga saya sempat jadi santrinya. Ini kalau ngajar tegas dan kadang marah karena muridnya tidak bisa jawab, tidak murojaah. Kalau ditanya mau belajar itu mesti ditanya dulu pelajaran yang sebelumnya. Fulan. Kalau banyak yang nggak bisa jawab, ini marahnya Allah yahdi. Allah yahdi itu maksudnya semoga Allah memberi petunjuk kepadamu. Marah tapi doanya apa? Doanya bagus. Ini Allah yahdi. Allah yuslihak, aslahak Allah. Semoga Allah mensolehkan engkau, memperbaiki dirimu. Ini doanya yang baik-baik. Jadi kalau jangan sampai apa? Ucapan orang tua, ucapan guru kepada muridnya ini yang justru apa? Laknat Allah misalkan ya, dan sebagainya. Apalagi kemudian mengucapkan bajingan. Ini subhanallah. Ini hati-hati. Murid yang nakal misalnya ini, jangan sampai kemudian diucapkan apa? Bajingan misalnya. Jadi nanti jadinya jadi bajingan. Saya pernah memberhentikan guru ustadz yang marah kemudian mengucapkan bajingan ini kepada apa? Santrinya. Sudah langsung saya hentikan. Sudah saya hentikan ngajarnya. Meskipun si anak ini mungkin salah ya. Tapi apa? Ucapan seorang guru ini kepada si anak dengan mengucapkan bajingan, dan ternyata itu diucapkan di hadapan saya. Maka langsung apa? Sudah. Ini saya hentikan ngajar. Karena ucapan guru ini sangat apa? Sangat tajam. Ini dampaknya kepada psikologi apa? Anak. Nah itu. Nah kembali kepada apa yang disebutkan di sini. Karamah para wali itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mengikuti sunnah apa? Mengikuti sunnah nabinya. Mengikuti sunnah nabinya. Nah karamah para wali fil haqiqati tufidu salasa qadaya. Pada hakikatnya memberi faedah 3 perkara. Ini faedahnya karamah yang Allah berikan kepada para walinya. Ini kepada walinya. Nah kembali kepada Jurayj, kisah Jurayj tadi. Akhirnya Jurayj ini mengalami peristiwa. Nah, ini ada ketika itu mereka Jurayj menjadi terkenal karena ibadahnya, punya tempat di depan rumahnya itu tempat ibadah, musola. Ini musola di depan rumahnya. Di situ Jurayj beribadah. Nah, ada sayembara, ada seorang pelacur terkenal kecantikannya dan tidak ada yang bisa menghindar dari godaan pelacur. Nah ini pelacur ini bayarannya lumayan mahal dan
laris. Tidak ada laki-laki yang digoda oleh si wanita ini, pelacur ini, kecuali kalau bahasa kita langsung kelepek-kelepeknya, langsung kena sudah. Tidak ada yang selamat dari godaan si wanita ini. Meskipun seorang yang mungkin istrinya sudah 10, tapi kalau kena godaannya si wanita ini mesti dapat mesti dapat, artinya bisa mendapatkannya. Maka dikatakan kepada si pelacur ini, kalau kamu memang bisa menggoda Jurayj, ini berarti kita mengakui ini kelihayan. Ini kelihayan siapa? Si wanita pelacur ini. Kalau bisa menggoda Jurayj dan berhasil mendapatkan Jurayj, artinya bisa berzina dengan Jurayj, ini maka berarti engkau memang ahli. Maka wanita pelacur ini menantang, artinya mengatakan pasti, dia sudah mengatakan pasti dapat Jurayj. Akhirnya didatangi oleh si pelacur ini. Jurayj datang ke tempat ibadahnya, tapi Jurayj ternyata betul-betul tegar, tidak tergoda sama sekali, tidak tergoda sama sekali. Tapi doa ibunya sudah dikabulkan oleh Allah. Karena si pelacur ini akhirnya mendatangi Jurayj, mendatangi Jurayj. Meskipun Jurayj tidak menggubrisnya, tapi dia sudah melihat, meskipun kecantikan wanita ini, pelacur ini, tapi Jurayj tetap tidak bisa digoda. Ini. Maka wanita ini karena tidak berhasil, tapi harus bisa menunjukkan kepada mereka keberhasilannya, akhirnya dia berhasil menggoda penggembala yang terkadang juga mampir di tempatnya Jurayj. Nah ini penggembala inilah yang dia dirayu. Nah ini rayuan si pelacur ini berhasil. Nah ini berhasillah dia sampai akhirnya si pelacur ini hamil dan akhirnya melahirkan seorang bayi. Lahir, lalu si pelacur ini ditanya, dari mana ini? Jurayj. Maka dia mengaku dusta bahwa yang melakukan adalah siapa? Jurayj. Maka Jurayj tempat ibadahnya dihancurkan. Mereka nggak tanya Jurayj lagi. Maka Jurayj tempatnya dihancurkan. Jurayj, kenapa ini? Ada apa kok sampai dihancurkan? Maka kamu ini katanya ahli ibadah, ternyata menghamili pelacur. Ini. Maka Jurayj minta didatangkan anak yang katanya bapaknya siapa? Jurayj. Bapaknya si Jurayj. Maka didatangkan si anak bayi masih kecil ini kepada Jurayj. Karena Jurayj mengatakan, tidak, saya tidak pernah menyentuh si wanita ini sama sekali. Nah ini, tidak pernah menyentuh wanita itu sama sekali. Maka didatangkanlah wanita itu, merasa yakin Jurayj nggak bakal bisa mengelak, mengelak. Nah ini, bagaimana waktu itu belum ada DNA, tes DNA belum ada, ya kan? Nah ini nggak mungkin bisa menghindar. Nah ini nggak bisa menghindar. Didatangkan. Maka Jurayj, ini karomahnya Jurayj, karomahnya si Jurayj, dijawil si anak ini, si bayi masih baru lahir ini, dicolek oleh Jurayj. Cah, ini kalau bahasa kita ya kan, cah, siapa bapakmu? Ditanya oleh Jurayj, siapa bapakmu? Berbicara si anak bayi ini. Ini bapaknya si Fulan, penggembala kambing. Berbicara di hadapan semua orang. Semua orang menyaksikan dan mendengar ucapan si bayi bahwa bapaknya adalah si Fulan penggembala. Didatangkan penggembala, ngaku penggembalanya.
Iya, saya yang berzina atau berhubungan dengan si pelacur ini. Ini subhanallah. Mereka merasa bersalah, sudah menghancurkan tempat ibadahnya Jurayj. Akhirnya mereka membangun kembali, lebih megah ini daripada sebelumnya. Sebelumnya sederhana, sekarang dibikinkan oleh mereka dengan apa? Dengan bangunan yang lebih megah lagi. Nah itulah yang dinukil tentang Jurayj, dan itu diceritakan Rasulullah. Kalau Israiliyat itu sudah diceritakan Rasulullah, berarti valid. Cerita itu bukan cerita apa? Dongeng saja, tetapi itu beneran terjadi. Beneran terjadi. Ini salah satu karomah yang disebutkan, diceritakan Rasulullah SAW. Kemudian Ashabul Kahfi yang tidur berapa? 309 tahun. 309 tahun. Nah, ternyata disebutkan 309 tahun itu 300 wasdadu tis'ah ditambah 9 tahun. Ternyata 309 tahun, dan itu hitungannya adalah Qamariyah. Kalau disebutkan 309 tahun, tahunnya tahun Qamariyah. Ternyata setara dengan 300 tahun Masehi Syamsiyah. Diungkapkan dengan kata-kata apa? Salah samiatin sinin wasdadu tis'a, ditambah dengan apa? 9 tahun. Masya Allah. Jadi 300 sama 300 tahun Masehi atau Syamsiyah itu sama dengan 309 Qamariyah. Masya Allah. Ini juga salah satu bentuk apa? Karomah wali yang mereka orang-orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla, Ashabul Kahfi ini. Ini Ashabul Kahfi. Ini contoh di antara karomah. Mereka bukan nabi, bukan para rasul. Mereka para pemuda. Fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka fityah, para pemuda, amanu, beriman, dan ditambah petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini wali. Mereka yang juga disebut dengan para wali. Ini. Nah, karomah yang diberikan oleh Allah kepada para wali ini ada beberapa faedah. Nah, ini beberapa faedah. Ada 3 perkara penting dalam faedah para karomah para wali. A'zamuha, yang paling besar dari manfaat karomah para wali ad-dalalah, adalah menunjukkan ala kamali kudratillah, menunjukkan kesempurnaan kudratillah, kudrahnya Allah, kemahakuasaan Allah Azza wa Jalla, wa nufudhi masyiatihi, dan kehendaknya pasti terjadi. Kehendaknya pasti apa? Terjadi. Pasti berlangsung, pasti berlaku dan terjadi. Wa kama ana lillahi sunanan, dan sebagaimana Allah itu ada memiliki sunnah-sunnah, artinya suatu sebab akibat. Ini asbaban taqtadi musabbabatiha, yang mana Allah menjalankan sebab akibat al-mawdu'ah laha syar'an wa qadaran, yang memang diciptakan oleh Allah secara syar'i dan secara takdir. Fa inna lillahi aidan sunanan ukhra, maka Allah juga mempunyai sunnatullah yang lainnya, la yaqa'u 'alaiha ilmul bashar, yang mana tidak bisa dicapai oleh ilmu manusia. Ya, ini tidak bisa dicapai oleh manusia. Jadi ada ilmu yang bisa dipelajari sebab akibat. Makanya ada para ilmuwan fisika, kimia, biologi dan sebagainya, mereka mempelajari sebab akibat kauniyah yang ada ini, itu yang bisa tampak bagi manusia, bisa dipelajari. Ya, ini ada ilmu astronomi dan yang lainnya yang bisa dipelajari, dilihat ini sunnatullah.
pada alam semesta ini ada sebab akibat yang Allah berikan. Ini. Nah, ada yang lainnya yang tidak bisa diketahui, dicapai oleh manusia. Ini yang dalam bentuk karomah para wali. Sehingga apa? Sehingga kejadian tidurnya Ashabul Kahfi 300 tahun ini sudah di luar nalar apa? Manusia. Bagaimana bisa mereka tidur 300 tahun, 309 tahun? Ini sudah di luar batas nalar yang bisa dicapai oleh manusia. Ini juga sunatullah. Juga sunatullah yang Allah berikan kepada sebagian hambanya yang tidak bisa dicerna oleh akal manusia. Tetapi itu nyata. Ada sebagian di antara manusia yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla kemampuan, keistimewaan yang tidak ada pada manusia yang lainnya. Nah, ini terjadi pada sebagian manusia. Allah berikan wala tudrikuha amaluhum wa asbabuhum. Tidak bisa dicapai oleh amal mereka. Ini tidak nyucuk seorang mengamalkan sesuatu tapi hasilnya atau apa yang Allah berikan berupa karamah ini di luar nalar manusia. Tidak bisa dicapai oleh akal manusia. Tetapi itu terjadi dan nyata. Famu'jizatul anbiya, maka kembali lagi kepada mukjizat. Sudah dibahas sebelumnya perbedaan antara mukjizat dan karamat, dan selain karamah syaitan. Ini karamah syaitan, yaitu yang diberikan oleh syaitan. Ini ada 3 perkara. Mukjizat yang diberikan pada Nabi, kemudian karamah Allah yang diberikan kepada para wali, dan yang ketiga yang mirip karamah dan mukjizat tapi bukan kepada hambanya yang soleh, tapi ada pada orang-orang fasik, munafik, kafir, musyrik. Ini sihir, bentuknya bisa berupa sihir atau yang semacamnya. Ini yang diberikan syaitan. Ini kepada walinya, kesaktian. Ya, bisa apa? Terbang, bisa macam-macamnya, berjalan di atas air, bisa mengendalikan suatu dari jarak jauh, mematikan lampu, lilin, api dan sebagainya, memadamkannya, menyalakannya dari jarak jauh. Tapi ini bukan orang soleh, ya, nggak pernah sholat bahkan. Dan orang kafir. Ini bahkan mencela agama, memusuhi para nabi. Ada mereka yang sakti. Iya. Ini pernah dengar orang yang yang punya kesaktian. Ini ada Sai Baba dulu pernah dikenal. Ya, pernah dengar Sai Baba ya. Ada lagi macam-macam yang katanya ini karomah ini ya. Dan berbagai orang-orang yang katanya punya ilmu-ilmu seperti itu. Ini ada sebagian kelompok yang sesat, itu tokohnya atau pemimpinnya punya ilmu mistik. Punya apa? Ilmu mistik dan sebagainya. Subhanallah. Nah, ini berbeda. Ini 3 keadaan. Maka mukjizat para nabi wa karamatul aulia dan karamah para wali ini dua perkara yang searah atau sejenis. Ini mukjizat itu untuk para nabi dan rasul, karamah untuk selain para nabi dan rasul. Bal wa ayyamullah wa uqubatuhu fi adaihi, bahkan hari-hari Allah, artinya sudah terdahulu, uqubatuhu, hukuman Allah, fi adaihi, pada musuh-musuh Allah, al-khariqati lil adah. Nah, ini yang melampaui batas kebiasaan. Ya, ini apa yang Allah berikan, seperti Dajjal. Nah, Dajjal ini ahwal yang disebut dengan keadaan mereka ini ahwal syaitaniyah. Kemampuan yang Allah berikan kepada Dajjal, dan ini adalah ahwal syaitaniyah. Ini bukan karamah Allah
Ini karomah syaitan. Ini Dajjal ini diberi kemampuan oleh Allah Azza wa Jalla, dan dia tetap dalam kondisi kekafirannya, mempunyai kelebihan. Ini subhanallah, mempunyai kelebihan. Sihir hakikatnya yang dibawa oleh Dajjal itu adalah apa? Sihir. Hakikatnya sihir. Tetapi di akhir zaman nanti fitnahnya Dajjal ini paling besar. Sihir paling apa? Luar biasa. Sihir Dajjal. Sampai-sampai banyak orang terkecoh dan terpukau dengan sihirnya si Dajjal. Maka Dajjal menjadi contoh karomah setan ini, atau ahwal syaitaniyah ini. Ini musuh-musuh Allah, diberi oleh Allah. Kulluha tadullu dalalatan wadihah. Semuanya menunjukkan dengan jelas annal amra kullahu lillah, bahwa segala urusan itu di tangan Allah. Wat taqdir wat tadbir kulluhu lillah. Dan bahwa segala urusan alam semesta ini, takdir semuanya itu ada di tangan Allah SWT. Wa anna lillahi sunanan la ya'lamuha basyarun wala malak. Allah mempunyai sunnatullah yang mana tidak bisa diketahui oleh manusia ataupun malaikat, basyar wala malak. Ini famin dzalika qissatu ashabil kahfi. Ini tadi yang saya sebutkan, di antaranya kisahnya ashabul apa? Ashabul kahfi. Wan naumul ladzi awqa'ahu Allah, dan tidur yang Allah berikan kepada mereka, bihim tilkal muddatil azimah, jangka waktu yang sedemikian panjang, 300 tahun lamanya, tidur 300 tahun. Dibangunkan oleh Allah dalam keadaan mereka kondisinya masih muda, tidak berubah sama sekali. Nah, ini tidak berubah sama sekali. Orang yang koma tidur, artinya dalam kondisi koma, ini di masa muda. Tapi orang yang kondisi koma ini ketika bertahun-tahun, ya kondisinya juga berubah, berkembang sebagaimana usianya. Pernah dengar pangeran yang tidur ya, koma, artinya ghaibubah namanya, atau koma. Dia tidak bisa bergerak, tidak bisa apa-apa. Ini koma. Sampai wajahnya yang menua karena apa? Tua. Ini duduk di tempat tidurnya, berbaring, tidak bisa apa-apa. Nah, tapi para pemuda ini Ashabul Kahfi 309 tahun dalam keadaan tidak berubah, bahkan masa mudanya tetap 300, seperti halnya apa? Para pemuda. Ini usianya seakan-akan ya dia cuma tidur saja sehari penuh. Ini mereka merasa cuma tidur sehari penuh, padahal 309 tahun. Ini Ashabul Kahfi. Wa qayyadha asbaban mutanawwi'an. Allah menciptakan sebab-sebab yang bermacam-macam lihifdzi dinihim. Untuk apa? Untuk menjaga agama mereka. Ashabul Kahfi ini agamanya terjaga karena mereka menjaga agama Allah, menjalankan agama Allah, maka oleh Allah dijaga, diselamatkan dari apa? Penguasa yang zalim, sampai akhirnya penguasanya mati, berganti penguasa yang berikutnya, sampai akhirnya penguasa yang ketika terbangun si para pemuda ini dalam keadaan sudah berubah penguasanya menjadi penguasa yang soleh, penguasa yang baik, setelah sebelumnya penguasa yang kejam, yang kafir, ini yang musyrik. Subhanallah. Untuk apa? Untuk dijaga agama mereka. Nah, ini dijaga agama mereka, disembunyikan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang mengetahui. Wa abdanahum, dijaga agama dan badan mereka. Kama dzakarahumullah fi qissatihim, sebagaimana Allah sebutkan dalam kisah mereka. Ini untuk apa? Untuk menjaga agama. Ini salah satu faidah dari apa? Karamah, untuk menjaga agama
manusia atau para wali tersebut. Ini mereka contoh waliullah, para aulia Allah ini, mereka para pemuda Ashabul Kahfi. Ceritakan diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa minha ma akramallahu bihi Maryam binta Imran. Salah satu contoh kedua Maryam. Ini yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ini beberapa kisah para wali yang disebutkan di dalam apa? Al-Quran. Salah satu wali Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam, salah satu waliyah, wali wanita. Maka disebutkan kisah Maryam, annahu, apa karomahnya Maryam? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria, setiap masuk Nabi Zakaria. Kalau Zakaria nabi, ini Nabi Zakaria Zakaria dan Imran bapaknya Maryam. Ini bapaknya Maryam. Istrinya Imran dan istrinya Zakaria bersaudari. Sama-sama satu apa? Satu saudari, bersaudari. Sehingga ini keponakannya. Maryam adalah keponakan Zakaria dari istrinya ini. Kemudian diasuh oleh Zakaria. Diasuh oleh Zakaria Maryam bintu Imran. Annahu kullama dakhala 'alaiha Zakaria. Setiap pamannya ini masuk Zakaria al-mihrab. Mihrab adalah apa? Adalah tempat ibadahnya Maryam, karena ayahnya bernadar, Imran, dan istrinya bernadar karena lama tidak punya anak. Ternyata nadarnya kalau punya anak dikira anaknya bakal laki-laki, maka dibebaskan dari keharusan biasanya anak itu berkhidmat kepada orang tuanya, berbakti, disuruh apa saja untuk orang tuanya. Tetapi bernadar kalau punya anak biar dia ibadah. Ini tidak diminta oleh orang tuanya untuk mengabdi atau berkhidmat kepada kedua orang tuanya, bebas pokoknya. Maka dibebaskan, Maryam ini dikasih tempat ibadah. Maka setiap Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, ini keponakannya ini, maka wajada indaha rizqa. Setiap kali masuk kok ada makanan, ada rezeki. Ini karomahnya siapa? Maryam. Ketika ditanya si Maryam, qala ya Maryamu anna laki hada. Wahai Maryam, dari mana kamu ini dapat? Ini dari mana dapat kamu ini makanan? Ini qalat huwa min indillah. Maryam dengan tegas menjawab, itu dari sisi Allah, dari Allah azza wa jalla. Ini karamahnya Maryam. Wa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberi rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa hisab, enggak dihitung-hitung kalau Allah azza wa jalla. Maka jika Allah menghendaki, Maryam ini dapat, mau banyaknya kayak apapun bisa, tapi cukup untuk Maryam saja ketika itu makanannya. Ini makanan Maryam tidak pernah meminta kepada orang tuanya makanan. Orang tuanya tidak pernah diminta oleh Maryam, tapi Maryam senantiasa dapat apa? Makanan. Ini yang luar biasa. Ini kadzalika hamluha. Demikian juga kehamilan Maryam. Ini sesuatu yang aneh. Wa wiladatuha, melahirkan di bawah pohon kurma. Ini oleh Allah diperintahkan, diilhamkan. Maryam cuma menepuk kurma itu dari. Tidak mungkin kurma itu bisa diambil buah kurmanya kecuali harus dipanjat. Kecuali harus dipanjat. Dan memanjat kemudian diambil atau dirontokkan dari atas, harus digerakkan, digoncangkan agak kencang, baru akan merontokkan buah yang matang. Tapi Maryam ini seorang wanita baru melahirkan, lemah fisiknya. Allah
mengilhamkan kepada Maryam. Nah, ini kalau bukan Nabi dan Rasul, bukan wahyu, tapi apa? Diilhamkan. Ada di benaknya bagaimana caranya supaya kurma itu bisa jatuh. Maka diilhamkan oleh Allah, huzzi ilaiki bijudhi'in nakhli. Cuma digerakkan. Bagaimana menggerakkan pangkal pohon kurma? Gak mungkin bergerak. Tapi karena Allah mengilhamkan, yang penting menjalankan sebab. Maka apa? Maryam ketika menggerakkan kurma itu ternyata bergerak. Dari mana kekuatannya? Inilah karamahnya. Karamah yang berikutnya. Karamah yang berikutnya, tusakit alaiki rutaban janiyya, maka berjatuhan rutab. Ini yang segar sehingga bisa dimakan. Dari ayat ini para ulama mengambil istinbat bahwa makanan yang paling bermanfaat bagi ibu yang baru melahirkan adalah apa? Rutab. Kurma yang masih apa? Masih basah. Ini subhanallah. Itu yang dimakan oleh siapa? Maryam. Ini rutab, beberapa biji rutab. Ini. Nah, kemudian ketika melahirkan Nabi Isa, ini, maka karamah yang berikutnya ketika dituduh oleh mereka, dari mana ini? Siapa laki-lakinya? Siapa yang berzina? Ini dengannya. Maka mereka menuduh Maryam berzina. Ini. Maka abuka imra'asawin wa makanat ummuki baghiyah. Bapakmu itu bukan orang yang jelek. Ibumu juga bukan pelacur. Ini kata mereka kepada Maryam. Ini. Maka Maryam berpuasa. Nah, itu bernadar untuk tidak berbicara. Puasanya, ini. Puasanya, nadarnya, Maryam tidak mau berbicara, tapi cuma mengisyaratkan. Kalau mau tanya anak ini. Tanya siapa? Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini. Maka oleh Allah diberikan karamah yang selanjutnya, yaitu apa? Maryam menyuruh untuk bertanya kepada si bocah kecil, yaitu Nabi Isa. Nah, ini. Bagaimana kami berbicara? Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana kami berbicara kepada yang masih sobi, masih anak-anak bayi? Ini. Maka ternyata Nabi Isa berbicara. Qala inni Abdullah. Aku adalah hamba Allah. Atani al-kitab. Ini tidak dibawakan kepadaku Alkitab, didatangkan kepadaku kitab. Wa ja'alani nabiyya, dijadikan aku ini nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dijadikan aku penuh barokah dimanapun aku berada. Aku diwasiatkan sholat dan seterusnya. Berbicara Nabi Isa di saat apa? Masih apa? Masih dalam gendongan ibunya. Ini ini adalah apa yang Allah berikan kepada Maryam. Ketika melahirkan Nabi Isa ala dzalikal wasf, sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dzakarallah wa kalamuhu fil mahdi, bagaimana Nabi Isa berbicara dalam gendongan. Hadza fihi karamatun li Maryam, ini karamahnya Maryam. Wa mu'jizat li Isa, dan sekaligus mukjizat bagi Nabi apa? Nabi Isa yang berbicara masih dalam keadaan ketika masih bayi. Wa kadzalika hibatuhu ta'ala al-walad li Ibrahim. Demikian juga ketika Allah memberikan anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, min Sarah, dari Sarah. Nah, ini punya anak dari Sarah. Wahia ajuzun aqim, padahal Sarah ini sudah tua, sudah mandul. Nah, ini sudah apa? Mandul, sudah tua, sampai tua dan mandul, nggak punya kemungkinan punya anak. Tetapi ala kibari, dengan tua, masa yang sudah tua, bagaimana? Nggak mungkin. Kalau hitungan kita sudah menopause, sudah nggak haid lagi, dan kalau itu sudah nggak ada apa? Benihnya, kalau bahasanya sudah nggak ada telurnya. Nah, ini bagaimana bisa hamil? Tapi ternyata Allah memang menghendaki demikian untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah Azza wa Jalla. Sarah ternyata bisa hamil. Nah, ini Sarah ternyata bisa hamil. Kama wahaba
li Zakaria, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Zakaria Yahya, Nabi Yahya ala kibarihi, meskipun sudah tua Nabi Zakaria. Wa aqama zaujatuh, dan wa aqmi zaujatihi, dan juga istrinya juga mandul, istrinya mandul. Ya, ini istrinya mandul. Wa hadhi mu'jizatun lin nabi, ini mukjizat Nabi. Wa karamatin li zaujatihi, yaitu karamah kepada istrinya. Istrinya karamah, suaminya Nabi. Nabi Ibrahim dan Nabi apa? Nabi Zakaria alaihissalam. Waqad atala al-mu'allifun nafas, penulis panjang lebar menyebutkan tentang hal ini. Wa basatul kalam fi hadzal mawdu', dan beliau membahas panjang lebar tentang hal ini fi kitabihi, di dalam kitab yang lain. Di dalam kitab Aqidah Wasithiyah ini cuma sedikit, tetapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menulis sebuah kitab khusus tentang karamah dan para wali. Ini tentang para wali ini di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'i Syaitan. Perbedaan antara wali Ar-Rahman dan wali syaitan. Nah, di sini beliau membahas panjang lebar tentang sesuatu yang kelihatannya seperti karamah tapi hakikatnya bukan karamah, tetapi itu adalah yang terjadi pada waliyu syaitan. Nah, sebagaimana tadi contohnya, ya kan, Dajjal. Ini Dajjal itu salah satu bentuk karamah wali syaitan. Karamahnya syaitan kepada para walinya. Nah, ini disebutkan, dan wa dzakara qasasan katsirah, dan beliau menyebutkan kisah-kisah yang banyak, mutawafiratan yang sangat melimpah, tadullu ala hadhil qadiyah, yang menunjukkan permasalahan ini. Ini menunjukkan permasalahan ini. Nah, ini yang berkaitan dengan salah satu faedah dari karamah, yaitu apa? Untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini kemahakuasaan Allah Azza wa Jalla dan karunia yang Allah berikan kepada sebagian walinya, Adapun yang ketiga insyaallah akan kita bahas dalam kajian yang akan datang insyaallah taala. Yaitu perkara kedua yang berkaitan dengan mukjizat atau karamah para wali. Baik, sampai di sini insyaallah semoga bermanfaat pembahasan kita tentang karamah yang memiliki hakikat di dalam agama ini, dan berbeda dengan yang disebut khurafat, karena banyak yang juga dikonon ceritanya, kabarnya, tetapi itu sesungguhnya tidak ada hakikatnya atau dusta, yang berupa khurafat. Contohnya apa? Banyak diantaranya seperti cerita-cerita dusta yang berkaitan dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir apa? Al-Jailani, yang katanya karomahnya luar biasa, banyak sekali karomahnya, sampai berapa ribu rakaat salam semalam, ya. Ini tidak tahu bagaimana caranya ini, ya, sekian ribu rakaat ini sholat dalam satu malam. Ini kayak apa itu nanti sholatnya, ya kan? Subhanallah. Artinya sesuatu perkara yang tidak masuk akal. Banyak sekali yang dikatakan karamah itu cerita-cerita yang sesungguhnya khurafat. Khurafat itu kisah yang aneh, nyeleneh, tetapi apa? Tidak masuk apa? Tidak masuk akal dan tidak masuk nalar. Tidak masuk nalar. Katanya bahkan sampai bisa seperti Rasulullah Isra dan Mi'raj. Nih ya. Selain Rasulullah bisa naik ke langit dan sebagainya. La haula wala quwwata illa billah.
Ini kisah-kisah yang seperti ini yang berlebihan, bahkan melampaui batas kemampuan para nabi dan rasul. Paling tinggi Rasulullah SAW. Ini sampai ke Sidratul Muntaha. Diceritakan itu disandarkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dan sebagainya. Nah ini sesuatu yang mustahil atau tidak mungkin terjadi. Makanya kisah-kisah yang tidak ada sanadnya, tidak ada sumbernya, dan bahkan dikelilingi oleh para pendusta kisah tersebut. Nah ini kita tidak akan menggubris atau bahkan ini seyakin-yakinnya bahwa itu adalah kedustaan. Itu yakin-seyakinnya itu adalah apa? Kedustaan dan bukan sebagai karamah para waliullah azza wa jalla. Baik. Sampai di sini kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.